Baik, selamat malam teman-teman sekalian. Hari ini 5 April 2020 saya akan menyampaikan menyangkut progres kinerja kami Satuan Tugas Pencegahan, Pengendalian dan Penanganan COVID-19 di Provinsi Papua berdasarkan data-data yang kami dapatkan hingga pukul 19.00 waktu Indonesia Timur. Jumlah pasien positif secara kumulatif berjumlah 26 orang. Dari angka tersebut, saat ini ada 19 orang dalam perawatan, 2 orang sembuh sebanyak 5 orang, dan meninggal sebanyak 2 orang. Jumlah pasien dalam pengawasan sebanyak 45 orang. Saya ingin menjelaskan secara lebih mendetail kabupaten-kabupaten yang hari ini betul-betul mendapat perhatian bagi kami, khususnya di bidang kesehatan. Terdapat 4 kabupaten yang betul-betul mendapat perhatian kita, yaitu Kota Jayapura, Kabupaten Mimika, Kabupaten Merauke, dan Kabupaten Jayapura. Kota Jayapura terdapat 12 kasus positif, 8 dalam perawatan, 3 kasus dinyatakan sembuh, dan 1 pasien meninggal. Khusus pasien yang meninggal ini sudah pasti berdasarkan hasil pemeriksaan laboratorium positif COVID-19. Datanya kami dapatkan kemarin pada pukul 20.00. Jadi belum kami sampaikan kemarin karena kami sampaikan pada pukul 7 dan data baru keluar pukul 20.00. Kedua, yang 8 kasus yang tadi kami sampaikan, ada tambahan 8 kasus baru pada hari ini. 5 ditemukan di Kabupaten Mimika. Jadi 5 kasus baru di hari ini kami temukan di Kabupaten Mimika. Perhatian juga kami sampaikan kepada di Kabupaten Merauke, di mana ada 4 kasus positif, 2 dalam perawatan dan 2 kasus sembuh. Sementara untuk Kabupaten Jayapura ada 2 kasus positif dan 2 saat ini mendapat perawatan. Dari 19 pasien yang masih dalam penanganan oleh tim medis, baik di rumah sakit milik pemerintah provinsi, milik swasta, milik TNI Polri, dan rumah sakit kabupaten kota, ada yang dirawat sakit ringan, sedang maupun berat. Ada 2 pasien yang saat ini masih menggunakan alat bantu napas. Di tempat ini secara khusus kami memohon doa restu dari semua masyarakat Papua, tidak hanya untuk
kesembuhan daripada pasien-pasien ini. Kami memohon juga doa restu bagi seluruh petugas kesehatan yang terus berjibaku membantu memberikan pengobatan terbaik kepada petugas-petugas, kepada pasien-pasien yang mendapat perawatan. Mohon juga doa restu bagi seluruh petugas surveillance kita. Tadi saya katakan ada 5.852 posisi kita hari ini dibandingkan dengan hari kemarin sebanyak 6.392, atau sudah berkurang 540 orang yang sudah keluar karena sudah melewati 14 hari. Dan ini betul-betul mendapat pemantauan ketat dari teman-teman surveillance kami. Doa restu juga bagi mereka, karena mereka yang langsung kontak dengan ODP ini. Kami berharap bahwa dengan APD yang mereka dapatkan, yang mereka gunakan, mereka tidak tertular COVID-19. Sedikit saya juga menambahkan bahwa per hari ini ada jumlah PDP sebanyak 45 orang, sementara hari kemarin ada 44 orang, di mana bertambah 4 orang dan pulang 2 orang. Tadi di awal saya sudah katakan ada 1 yang meninggal, dan sudah oleh tim baik itu dari Satgas Covid 2000 Provinsi 2019, gugus tugas Kota Jayapura, dan sejumlah tenaga medis, kami sudah melakukan pemakaman yang sesuai dengan standar yang diberikan oleh Kementerian Kesehatan. Dan puji Tuhan, tadi pagi jam 11.20 sudah kami lakukan hal tersebut. Tambahan PDP yaitu di Kota Jayapura ada 2 orang, Merauke 2 orang, sementara yang pulang 2 orang, yaitu kedua-duanya di Kota Jayapura. Jumlah pemeriksaan laboratorium yang kita sudah kerjakan sampai hari ini sebanyak 214, negatif 196, positif sebanyak 26 kasus. Seperti yang saya juga sudah jelaskan tadi, ada tambahan 8 kasus, yaitu Mimika sebanyak 5 orang, Kota Jayapura sebanyak 3 orang, dan saat ini sementara 8 orang tersebut sementara dalam perawatan. Di Kota Jayapura dirawat di Rumah Sakit Dian Harapan dan di Rumah Sakit Dok 2 Jayapura. Kami senang juga ada 5 kasus yang secara laboratoris sudah dinyatakan sembuh, yaitu 2 di Kabupaten Merauke dan 3 di Kota Jayapura. Sudah dinyatakan sembuh. Hasil pemeriksaan laboratorium jelas menunjukkan 2 kali pemeriksaan hasilnya negatif. Kalau kita lihat, ada pasien sembuh, ada 5. Jumlah ODP kita berkurang, tetapi kita kalah hari ini. Wah, sangat yakin kita akan memenangkan pertarungan ini, peperangan ini melawan virus ini. Mengapa optimis itu ada? Karena pertama, rakyat masyarakat Papua berada di garda terdepan. Dan saya sudah melihat masyarakat sudah berbondong-bondong untuk mulai melakukan social distancing,
walaupun juga masih ada beberapa yang belum aktif, tapi secara garis besar mereka sudah mau melakukan ini. Itulah optimisme kami. Kedua, petugas kesehatan kita, petugas medis kita, baik itu yang melakukan surveillance maupun yang berada pada garda paling belakang pertahanan, secara terus-menerus tanpa henti-hentinya berupaya untuk membantu pasien-pasien yang dalam pengobatan. Kami juga optimis karena walaupun belum lengkap, rapid diagnostic test sudah mulai secara perlahan-lahan kami distribusikan. Tapi yang lebih penting dari semua itu, kami percaya bahwa apa yang kita kerjakan saat ini, kami dengan sebagai orang yang beriman, Tuhan akan bersama-sama dengan kita. Kita akan berjuang bersama-sama. Dia adalah tabib kita yang akan bersama-sama dengan kita, karena kami beriman bahwa Tuhan akan menolong kita menyelesaikan permasalahan ini. Seluruh kabupaten kota sudah memberikan laporan. Ini satu juga optimisme kami, karena semua kabupaten kota juga sudah memberikan laporan. Dengan demikian telah terbangun komunikasi yang sangat baik antara kami, baik itu di posko utama di sini maupun juga posko bidang kesehatan, sehingga semua data-data menyangkut pasien-pasien baik itu ODP, PDP maupun positif segera disampaikan kepada kami. Saya pikir itu saja yang bisa kami sampaikan kepada Bapak Ibu sekalian. Tetap bersemangat, saling mendoakan satu dengan yang lain, saling bergandengan tangan, kita pasti menang melawan COVID-19. Saya memberikan kesempatan jika ada yang ingin bertanya. Siap. Terkait pasien yang tadi meninggal itu riwayat medisnya? Yuk. Baik, saya pikir itu saja. Tuhan memberkati kita sekalian. Shalom. Shalom. Masih ada ini. Penyampaiannya. Ketua Umum. Provinsi Papua, saya mewakili Pak Ketua dan saya sebagai Ketua Harian menyampaikan beberapa hal berkaitan dengan penanganan sampai dengan saat ini. Tadi kita sudah dengar jelas bahwa perkembangan penanganan atau pencegahan dan pengendalian ini sampai dengan saat ini terjadi peningkatan dan ini menjadi tanggung jawab kita semua. Oleh sebab itu, dalam penanganan ini pemerintah sudah memberikan himbauan-himbauan baik dari provinsi maupun dari bupati, kabupaten, dan wali kota. Oleh sebab itu, semua masyarakat diharapkan untuk mematuhi apa yang sudah disampaikan oleh pemerintah, himbauan-himbauan yang sudah disampaikan. Pelaksanaan social distancing itu sangat penting dengan membatasi jarak sosial, berdiri di rumah, belajar di rumah, kerja di rumah, dan ini yang penting bagi kita sehingga kita bisa memutus penyebaran virus ini. Yang berikut, physical distancing. Kita perlu untuk menjaga jarak dalam seluruh aktivitas yang dilakukan dengan anjuran 1 hingga 2 meter. Diterapkan di mana saja, di lingkungan kerja, di tempat perbelanjaan, di fasilitas umum, dan lain-lain. Hari ini ada beberapa informasi yang kami dapati berkaitan dengan telah terjadi panic buying, masyarakat
takut dengan kondisi ini. Mungkin saja ada pembatasan-pembatasan berkaitan dengan waktu beraktivitas atau perbelanjaan. Oleh sebab itu, di hari ini, sore ini, kami lihat ada beberapa perbelanjaan yang diserbu oleh masyarakat. Nah, kami harapkan atau kami himbau kepada semua masyarakat supaya tenang, tidak panik, dan jangan membelanjakan kebutuhan yang berlebihan. Tetapi apa yang perlu untuk dibelanja itu yang dilakukan. Sebab situasi kita sampai dengan saat ini masih terus dikawal oleh semua elemen, baik pemerintah, dunia usaha, dan semua yang terlibat di dalam penanganan ini. Oleh sebab itu kami harapkan kepada seluruh masyarakat, khususnya yang ada di Kota Jayapura, untuk tidak panik dalam membelanjakan kebutuhan-kebutuhan pokok yang banyak. Lalu yang berikut, dari kondisi yang sudah terjadi di saat hari ini sampai dengan saat ini, ada langkah-langkah penting yang nanti akan dilakukan oleh pemerintah, baik pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten dan kota, berkaitan dengan status analisa yang nanti akan menjadi pertimbangan atau peningkatan tren yang sekarang kami hadapi sampai dengan hari ini menjadi pertimbangan-pertimbangan khusus untuk pimpinan daerah, baik gubernur, bupati, wali kota, untuk mengambil langkah-langkah berkaitan dengan penanganan status. Mungkin saya sampaikan di sini berkaitan dengan saya jaga ko, kita semua selamat. Sekian.